Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pembagian daerah dari mulai provinsi, karesidenan, kabupaten Wedono, dan asisten Wedono atau yang disebut dengan kecamatan di zaman pemerintahan Belanda di Jawa, khususnya di Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa ini dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kali ini kita akan bahas yang Jawa Tengah. Dan ternyata pada kesempatan kali ini tidak ada pembahasan tentang masalah wilayah di bawah Yogyakarta dan Surakarta, karena keduanya memang tidak di bawah pemerintahan Belanda, tetapi mereka di bawah pemerintahan kerajaan Mataram Jogja dan Mataram Surakarta. Sehingga seperti daerah Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri tidak ada di dalam pembahasan kali ini. Baiklah, kita akan memasuki wilayah Jawa Tengah. Pembagian wilayah Jawa Tengah yang sudah saya sebutkan tadi, ada provinsi, karesidenan, ada kemudian kabupaten, ada distrik atau yang disebut dengan kewetanan, dan ada asisten Wedono atau yang disebut dengan kecamatan atau yang disebut dengan sitenan. Perlu diketahui bahwa Jawa Tengah ini data tahun 1929 pembagian, atau karena memang ternyata pemerintah Belanda itu sering bergonta-ganti mengikuti kondisi realitas di lapangan. Jadi terjadi rasionalisasi. Jika memang dimungkinkan untuk ada regrouping, maka akan direkrup. Jadi memang sering terjadi regrouping di sana sini, dan ada terjadi pula pemekaran. Jadi memang rasionalisasi memang sangat kental sekali di zaman Belanda. Kalau memang tidak ada karesidenan, ya harus dihapus. Kalau memang tidak ada provinsi, ya memang harus dihapus. Kalau memang harus muncul, dan demikianlah itu. Dan itu tidak mengikuti pola 5 tahunan atau 10 tahunan. Jadi memang bisa 1 tahun berubah, 2 tahun berubah, 3 tahun berubah, atau mungkin dalam 1 tahun ada perubahan beberapa kali. Penghapusan wilayah atau penggabungan itu sering terjadi sekali. Jawa Tengah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karesidenan. Bayangkan, tahun 1929 Jawa Tengah memiliki 12 karesidenan. Pertama adalah karesidenan Pekalongan, Tegal, Semarang, Kudus, Rembang, Blora, Banyumas Utara, Purbolinggo, Banyumas Selatan, Wonosobo, Kedu, dan Begelen. Kita mulai dari yang pertama, karesidenan Pekalongan. Karesidenan Pekalongan itu membawai 3 kabupaten. Saya ulangi lagi, karesidenan Pekalongan membawai 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pemalang. Kita bahas yang Kabupaten Pekalongan membawai Kawetanan Pekalongan, Wirodeso, Kedungwuni, Ndoro, Kajen, dan Paninggaran. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 distrik. Di Kabupaten Pekalongan sendiri ada 6 distrik atau 6 Wedono atau 6 wilayah kawetanan. Dan setiap kawetanan ini membawai sitenan, asisten Wedono, atau yang disebut sekarang ini kecamatan. Jadi zaman Belanda tidak dikenal dengan kecamatan. Pertama, Kawetanan Pekalongan itu membawai Pekalongan, Poncol, Tirto, dan Buaran. Kemudian Kawetanan Wirodeso membawai Wirodeso, Rembun, dan Seragi. Kemudian Kawetanan Kedungwuni membawai Kedungwuni, Bojong, Wonopringgo, dan Pagumengan. Kemudian Kawetanan Ndoro membawai Ndoro, Talun, Petung Kriono, dan Lebak Barang. Kemudian Kawetanan Kajen membawai Kajen, Kesesi, dan Karanganyar. Kemudian Kawetanan Paninggaran membawai Paninggaran, Lingga, dan Sigugur. Itu wilayah-wilayah kawetanan dan bawahannya di bawah Kadipaten Pekalongan, Karesidenan Pekalongan. Sekarang ke
ke Kabupaten Batang. Batang memiliki beberapa wedono atau kawetanan, yaitu Kawetanan Batang, Bandar, Subah, dan Bawang. Kawetanan Batang membawai Sitenan Batang, Baros, Warung Asem, dan Tulis. Kemudian Kawetanan Bandar membawai Sitenan Bandar, Blado, dan Wonotunggal. Kawetanan Subah membawai Subah, Limpung, dan Gringsing. Kawetanan Bawang membawai Sitenan Bawang, Reban, dan Tersono. Ada 4 kawetanan di Batang, dan setiap kawetanan ini ada 3 sitenan atau 3 kecamatan. Kemudian Pemalang, Kabupaten Pemalang di bawah Karisidenan Pekalongan. Ya, saya ulangi lagi tadi bahwa Pekalongan dibagi menjadi 3, Karisidenan Pekalongan dibagi menjadi 3 kabupaten, Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Sekarang yang Pemalang memiliki kawetanan Pemalang, Comal, Randu Dongkal, dan Banyumudal. Banyumudal dan Watu Kumpul. Ternyata ada berapa ini? Watu Kumpul, Banyumudal, Randu Dongkal, Comal, dan Pemalang. Jadi ada 5 kawetanan di Pemalang. Sekarang untuk Pemalang sendiri, Kabupaten Pemalang membawai tadi beberapa kawetanan. Kawetanan Pemalang membawai Pemalang, Taman, dan Petarukan. Kemudian Comal, Kawetanan Comal membawai Comal, Ulu Jami, Ampel Gading, dan Bodeh. Maaf ini kalau pengucapan saya, pelafalan saya yang salah. Kemudian Kawetanan Randu Dongkal membawai Sitenan Randu Dongkal. Kemudian Warung Pring, kemudian Bantar Bolang. Ini karena memang tulisannya ada yang kurang hurufnya, saya tidak bisa membaca ini apa betul ada di Pemalang itu ada Warung Pring. Kemudian Kawetanan Banyumudal membawai Banyumudal, Pulau Sari, dan Belik yang dekat gunung. Belik itu dulu menjadi sitenan, ya, mungkin masih saat ini menjadi kecamatan. Kemudian Watu Kumpul, Kawetanan Watu Kumpul membawai Watu Kumpul, Bongas, dan Pedagung. Sekarang Tegal itu sudah merupakan karisidenan sendiri di luar Pekalongan. Adapun karisidenan Tegal dibagi menjadi 2, yaitu Tegal dan Brebes. Kadipatennya ya, ada Kabupaten Tegal dan Brebes di Karisidenan Tegal. Untuk Tegal membawai beberapa distrik atau kawetanan. Pertama adalah Kawetanan Tegal yang pusatnya, kotanya ada di Mangkukusuman. Kemudian Kawetanan Adiwarno, kemudian Kawetanan Surodadi. Ya, Surodadi ini pernah jadi kawetanannya. Sekarang mungkin hanya kecamatan. Kemudian Selawi dan Pangkah, dan Palapulang, dan Bumi Jawa, dan Jatinegara. Ternyata banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kawetanan di Kabupaten Tegal. Baik, kita bacakan tentang Kawetanan Tegal membawai apa saja. Pertama adalah membawai Sitenan Mangkukusuman, Tegal Sari, Sumur Panggang, dan Kramat. Kemudian Kawetanan Adiwarna membawai Adiwarna, Dukuh Turi, Talang, dan Tarup. Kawetanan Surodadi membawai Surodadi dan Warurejo. Kawetanan Selawi membawai Selawi, Lebak Siu, dan Kalibakung. Kemudian Kawetanan Pangkah membawai Pangkah dan Kedung Banteng. Kawetanan Palapulang membawai Bawabulang, Margasari, dan Pager Barang. Kawetanan Bumi Jawa membawai Bumi Jawa, Bojong, dan Jejeg. Kawetanan Jatinegara membawai Jatinegara dan Diwung. Kemudian Kabupaten Brebes masuknya masih di Karisidenan Tegal, karena Karisidenan Tegal di tahun 1929 hanya ada 2 kabupaten, yaitu Tegal dan Brebes. Brebes punya kawetanan Brebes Tanjung, ya, Brebes Tanjung, Banjaraja, Bumiayu, Bantar Kawung. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kawetanan atau distrik yang dimiliki oleh Kadipaten Brebes di tahun 1929.
Distrik Brebes atau Kabupaten Brebes sendiri punya Sitenan Brebes, Jatibarang, dan Wonosari. Kabupaten Tanjung memiliki Sitenan Tanjung, Losari, dan Bulakamba. Kabupaten Banjaraja memiliki Sitenan Banjaraja, Ketanggungan, dan Larangan. Distrik Bumiayu atau Kabupaten Bumiayu membawai beberapa sitenan, yaitu Bumiayu, Paguyangan, Dawuan, Benda, dan Tonjong. Kemudian Kabupaten Bantar Kawung memiliki bawahan atau sitenan Bantar Kawung, Salem, Bentarsari, dan Pangebatan. Itulah tentang pembagian daerah di Tegal dan Brebes. Sekarang beralih ke Karisidenan Semarang. Karisidenan Semarang ibu kotanya di Semarang dan memiliki 2 kabupaten saja, yaitu Semarang dan Kendal. Adapun wilayah Kabupaten Semarang memiliki beberapa distrik atau beberapa yang disebut dengan Mudono Kawutanan. Kadipaten Semarang membawahi beberapa kawutanan, antara lain Kawutanan Semarang, Kawutanan Ambarawa, Kawutanan Ungaran, yang mana sekarang kawutanan itu sudah menjadi nama kabupaten ya. Kawutanan Salatiga, Kawutanan Tengaran. Ya, ini luar biasa perkembangan dari Semarang yang namanya dulu cuma menjadi kawutanan, sekarang sudah menjadi kabupaten. Semarang, untuk Kabupaten Semarang membawahi Sitenan Semarang Tengah, Wetan, Kulon, dan Kidul. Ada 4 sitenan di bawah Kabupaten Semarang. Kemudian Kabupaten Ambarawa membawahi Sitenan Ambarawa, Banyu-Biru, Bawen, Jambu, dan Sumowono. Ini nama-nama ini sudah tidak asing lagi, tidak cuma menjadi, ya ini sudah kita kenal cuma menjadi kecamatan ya untuk saat sekarang ini. Kemudian Kabupaten Ungaran membawahi Ungaran, Gunung Pati, Klepu, dan Lemah Abang. Kemudian Kabupaten Salatiga membawahi Salatiga, Beringin, Getasan, dan Tuntang. Kabupaten Tangerang membawahi Sitenan Tengaran, Susukan, dan Suruh. Kemudian kita ke Kabupaten Kendal, karena wilayah Semarang, Karisidenan Semarang hanya dibagi menjadi 2, yaitu Semarang dan Kendal. Kabupaten Kendal membawahi Kabupaten Kendal yang ibu kotanya Kabupaten Kendal ini ada di Pegulon. Kemudian Selokaton, Kabupaten Selokaton, ibu kotanya di Sukoharjo. Ya, mungkin kalau nama Selokaton sudah tidak ada, mungkin Sukoharjonya masih ada. Kemudian Kabupaten Weleri, ibu kotanya di Weleri. Kabupaten Bojo, ibu kotanya di Bojo. Kabupaten Kaliwungu, ibu kotanya di Kaliwungu. Adapun untuk Kabupaten Kendal sendiri dibagi menjadi beberapa sitenan, yaitu Kendal, Patebon, dan Pegandon. Kemudian untuk Kabupaten Selokaton dibagi menjadi 4, yaitu maksudnya sitenannya ada 4: Sukoharjo, Palantungan, Pagerjurang, Pagerujong, Pagerujung, dan Patean. Untuk Selokaton, distrik Selokaton atau Kabupaten Selokaton punya 4 sitenan, yaitu Sukoharjo, Palantungan, Pagerujung, dan Patean. Untuk distrik Weleri atau Kabupaten Weleri membawahi Weleri, Gemuh, Truko, Cepiring. Untuk Kabupaten Bojo membawahi Bojo, Limbangan, Singaraja, dan Mijen. Untuk Kaliwungu membawahi Kaliwungu, Tugu, dan Brangsong. Sekarang beralih ke Karisidenan Kudus. Ibu kotanya di Kudus dan membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Demak, dan Jeporo. Untuk Kabupaten Kudus memiliki beberapa kawutanan, yaitu Kabupaten Kudus, ibu kotanya di Kudus. Kabupaten Cemdono, ibu kotanya di Mbae. Kabupaten Undaan, ibu kotanya di Prawoto. Dan Kabupaten Tenggeles, ibu kotanya di Cegulolor. Ya, ada 4 kabupaten di Kabupaten Kudus. Baiklah, kita ke Kabupaten Kudus sendiri membawahi 3 sitenan, yaitu Kota Kudus, Kaliwungu, dan Jati. Untuk Cemdono yang ibu kotanya di Bae membawahi sitenan Bae, Gebog, dan Dawe. Kemudian untuk
Distrik Undaan yang ibu kotanya di Prawoto membawai Prawoto, Undaan, dan Kelambu. Kemudian untuk distrik Tenggeles atau Kabupaten Tenggeles membawai Jeruk, Ijekulu Lor, Mejobo, dan Poh Dengkol. Kemudian untuk Kadipaten Demak, Demak membawai beberapa kabupaten. Untuk Kadipaten Demak membawai beberapa kabupaten. Ada 5 kabupaten di bawah Kadipaten Demak, yaitu Demak, Widung, Grogol. Untuk Demak sendiri, Kabupaten Demak ibu kotanya di Demak. Untuk Kabupaten Widung ibu kotanya di Mijen. Untuk Grogol ibu kotanya di Karangsari. Untuk Kabupaten Meranggen ibu kotanya di Meranggen, dan Sambung di Dempet. Untuk Kadipaten Demak membawai beberapa distrik atau kabupaten, yaitu Demak, Wedung, Grogol, kemudian Meranggen, dan Sambung. Untuk Kabupaten Sambung ibu kotanya di Dempet. Kemudian untuk Kabupaten Meranggen ibu kotanya di Meranggen. Kemudian untuk Grogol ibu kotanya di Karangsari. Untuk Wedung ibu kotanya di Mijen, dan Demak di Demak. Kemudian untuk pembagian sitenannya, distrik Demak atau Kabupaten Demak memiliki sitenan Demak, Wonosalem, dan Bonang. Kemudian untuk Widung atau Wedung ini ada sitenannya ada di Mijen, di Karanganyar, dan di Wedung. Kemudian untuk Grogol sitenannya ada di Karangtengah, Batu Tempel, Guntur, dan Sayung. Kemudian untuk Kabupaten Meranggen sitenannya ada di Meranggen, Genuk, dan Karangawen. Untuk Kabupaten Sambung sitenannya ada di Dempet, Gajah, dan Dampak. Kemudian untuk masih Kudus, karena Kudus itu membawai 3 kadipaten ya, Kudus, Demak, dan Jeporo. Sekarang Kadipaten Jeporo sendiri punya beberapa kabupaten, yaitu Jeporo yang ibu kotanya di Patroyudan. Kemudian 4 kabupaten Pecangaan, ibu kotanya di Pecangaan. Kemudian Kabupaten Bangsari, kemudian ada Kabupaten Karimun Jawa, ini merupakan pulau. Untuk sitenannya di bawahnya Jeporo, di bawah distrik Jeporo atau di bawah Demak, Kabupaten Jeporo ada sitenan Kota Jeporo, Kedung, dan Batualit. Kemudian untuk Pecangaan ada sitenan Pecangaan, Mayong, dan Wilahan. Kemudian untuk sitenannya Bangsari ada Bangsri, Keling, dan Melonggo. Untuk Karimun Jawa di sini kosong daerah sitenannya, berarti tidak ada sitenannya, cuma menjadi kabupaten saja. Kemudian untuk Rembang menjadi karisitenan sendiri yang membawa ke beberapa 2 kabupaten, yaitu Rembang dan Pati. Untuk Kabupaten Pati membawa Kabupaten Waru yang ibu kotanya di Rembang, Sulang, dan Binangun. Kabupaten Binangun yang ibu kotanya di Kota Lasem, Keragan, ibu kotanya di Keragan, Kabupaten Pamotan di Pamotan, Sedan juga di Sedan. Jadi ada 6 kabupaten di Kabupaten Rembang. Ini data tahun 1929. Untuk sitenannya kita bisa dilihat di kolom paling kanan ya. Ada Kota Rembang, Magarsari, dan Kaliori. Kemudian ada sitenan Sulang, Sumber, dan Bulu, sitenan Binangun, Pancur, dan Suluku. Kemudian sitenan Keragan dan Sarang, sitenan Pamutan, dan sitenan Gunem, sitenan Sedan, Lodan, dan Saleh. Itu sitenan-sitenan yang berada di bawah kabupaten-kabupaten yang ada di Rembang. Jadi yang paling kanan adalah sitenannya. Kemudian di sebelah kirinya itu yang kayak Waru, Sulang, dan Binangun. Keragan adalah kabupatenannya. Lanjut untuk Kadipaten Pati yang masih
di bawah Karisidenan Rembang. Jadi saya sebutkan tadi Karisidenan Rembang memiliki 2 kadipaten yaitu Rembang dan Pati. Pati sendiri memiliki beberapa kabupaten yaitu Pati, Kacen, Telogowungu dan Juwono dan Jakenan. Kemudian Tayu Wetan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5-6 kabupaten di bawah Kadipaten Pati. Kemudian untuk Kabupaten Pati sendiri membawai Kabupaten Pati saat itu ibu kotanya di Kaborongan. Di Kaborongan sitenannya ada Kota Pati, Mergorejo dan Gabus. Kemudian untuk Kabupaten Kacen ada Sitenan Kacen, Sukolilo dan Tambakromo. Kemudian untuk sitenannya Telogowungu ada Telogowungu, dari Jekso dan Gembong. Kemudian untuk Kabupaten Juwono ada Sitenan Kota Juwono, Karanganyar dan Batangan. Kemudian untuk Jakenan ada Sitenan Jakenan, Pucak Wangi, Jaken dan Winong. Ada 4 sitenan di bawah Kabupaten Jakenan. Kemudian Tayu Wetan ada Tayu, Mergoyoso, Gunung Wungkal, Cilebak, Dogoseti. Kemudian Blora itu menjadi karisidenan tersendiri, membawai Blora dan Grobogan. Saya tidak paham pengucapan Bloro napa Blora nggih. Blora. Saya bacanya Blora saja. Blora karisidenan Blora membawai 2 kadipaten yaitu Blora dan Grobogan. Sedangkan Kadipaten Blora sendiri memiliki bawahan kabupaten yaitu Karangjati yang ibu kotanya di Blora, Ngawen, ya, Karangjati, Ngawen, Panolan, Randu Blatung, Jepon, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten di bawah Blora. Kemudian untuk Grobogannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabupaten di bawah Grobogan. Kita bahas yang di atasnya Grobogan tadi, Blora. Blora ini ya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 distrik atau 5 kabupaten. Untuk Kabupaten Karangjati yang ibu kotanya di Blora membawai sitenan Kota Blora, Tunjungan dan Banjarjo. Kemudian untuk yang Ngawen ada sitenan Ngawen, Konduran, Todanan dan Japah. Ini data tahun 1929 ya. Masih ada enggak ini nama-nama ini, apakah menjadi nama kecamatan, apa menjadi nama desa, atau masih menjadi nama dusun saja. Untuk Panolan ibu kotanya di Cepu, distrik Panolan ya. Apakah ini Panolan zaman dahulu, ini zaman kerajaan? Panolan, untuk distrik Panolan atau Kabupaten Panolan membawai sitenan Cepu, Kedung Tuban dan Sambung. Kemudian untuk Randu Blatung membawai Randu Blatung, Jati dan Kratenan. Kemudian untuk Kabupaten Jepon membawai sitenan Jepon, Bogorjo dan Jiken apa Jikon ini. Kemudian untuk Kadipaten Purwodadi membawai Purwodadi. Kemudian untuk Kabupaten Purwodadi punya sitenan Purwodadi, Toro dan Geyer. Grobogan memiliki sitenan Grobogan berarti dan Tawang Harjo. Kemudian untuk Kabupaten Wirosari membawai sitenan Wirosari, Pulau Kulon, Tuko dan Karangasem. Kabupaten Kradenan yang ibu kotanya di Kuwu. Kalau Kabupaten Manggar ibu kotanya di Bugel. Untuk Kabupaten Kradenan ibu kotanya di Kuwu, Ngaringan ibu kotanya. Sitenannya di Kuwu, ada sitenan Kuwu, ada sitenan Ngaringan, ada sitenan Gabus. Kemudian untuk Kabupaten Manggar punya sitenan di Bugel, Karangrayung, Panawangan dan Gaduh. Kemudian untuk Singen Kidul yang ibu kotanya di Gubuk, Kabupaten Singen Kidul yang ibu kotanya di Gubuk ini punya sitenan Gubuk, sitenan Kudung Jati dan sitenan Tegowanu. Kemudian sekarang menginjak ke Karisidenan Banyumas Utara. Untuk Karisidenan Banyumas Utara ini terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Banyumas dan Purwokerto.
dua kabupaten di Karisidenan Banyumas Utara, yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kewedanannya saat itu adalah Distrik Banyumas. Ya, kewedanannya ada Kawedanan Banyumas yang ibu kotanya di Sudagaran. Kemudian Kawedanan Sukaraja yang ibu kotanya di Sokaraja Wetan. Kemudian Kawedanan Purworejo yang ibu kotanya di Purworejo. Ini Purworejo Banyumas ya. Kemudian untuk Kawedanan Sumpio, ibu kotanya di Sumpio. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kawedanan di Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk Kawedanan Banyumas membawai Sitenan Banyumas, Sumogede dan Kebasen. Untuk Kawedanan Sukaraja membawai Sitenan Sukaraja, Kalibagor, Kembaran dan Sumbang. Untuk Kawedanan Purwareja membawai Sitenan Purwareja, Susukan, Mandiraja dan Purwanegara. Untuk yang Kawedanan Sumpio membawai Sumpio, Kemeranjan dan Tambak. Sekarang Purwokerto, Kabupaten Purwokerto membawai beberapa kawedanan, yaitu Purwokerto yang ibu kotanya di Kranji, Aji Barang yang ibu kotanya di Aji Barang Kulon, Jatilawang. Ada 3 kawedanan. Untuk untuk Purwokerto yang ibu kotanya di Kranji membawai Sitenan Purwokerto, Kebumen, Patikaraja dan Karanglewas. Maksudnya di sini Kebumen itu Kebumen Purwokerto atau Kebumen Banyumas. Kemudian untuk Aji Barang membawai Aji Barang, Pekoncen dan Cilongok. Kemudian untuk Jatilawang punya Sitenan Dewangun, Rawalo dan Lumbir. Kemudian Karisidenan Purbolinggo. Zaman dulu tulisannya Purbolinggo. Kalau sekarang Purbalingga ya. Purbalingga hanya ada 1 kabupaten, yaitu Purbalingga. Karisidenannya Purbalingga. Untuk Kabupaten Purbalingga yang punya 1 kabupaten ini, kawedanannya adalah Purbalingga, Bobotsari, Bukateja. Untuk distrik atau Kawedanan Purbalingga ya, membawai Sitenan Purbalingga, Kutasari, Kalimanah, Kemangkon dan Kaligondang. Untuk distrik Bobotsari atau Kawedanan Bobotsari membawai Sitenan Bobotsari, Merbet, Karanganyar dan Karangreja. Ini Karanganyar Bobotsari ya, bukan Karanganyar Kebumen atau Kota Karanganyar. Kemudian untuk Kawedanan Bukateja membawai Sitenan Bukateja, Kejobong, Karangmoncol dan Rembang. Kemudian untuk Karisidenan Banyumas Selatan yang ibu kotanya di Cilacap. Jadi Cilacap itu pernah menjadi ibu kota Karisidenan Banyumas Selatan yang ibu kotanya di Cilacap. Dan Banyumas Selatan ini membawai 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Karanganyar. Karanganyar yang di sini maksudnya adalah Karanganyar Kebumen. Jadi Karanganyar Kebumen itu dulu, yang sekarang hanya menjadi Kecamatan Karanganyar, itu dulu pernah menjadi kawedanan, pernah juga dulu menjadi kabupaten. Karanganyar itu pernah menjadi kabupaten di bawah Karisidenan Banyumas Selatan. Saya ulangi lagi, Karisidenan Banyumas Selatan memiliki 2 kabupaten, yaitu Cilacap dan Karanganyar. Jadi Karanganyar yang di Kebumen itu, yang sekarang hanya menjadi kecamatan, itu dulunya masih di tahun 1929 Karanganyar itu sudah menjadi kabupaten. Kabupaten di bawah Karisidenan Banyumas Selatan bersama dengan Kabupaten Cilacap. Saya bahas tentang Cilacap. Kabupaten Cilacap ini yang ibu kotanya di Cilacap memiliki Kawedanan Cilacap, yang ibu kota Kawedanan Cilacap itu di Sidakaya. Yang punya Sitenan Cilacap, Kumilir, Kesugian, Jeruk Legi dan Kawanganten. Ini Sitenan ini sekarang sudah menjadi kecamatan ya, kecuali Kumilir mungkin ya. Kalau Kesugian, Jeruk Legi, Kawanganten masih ada ini kecamatan ini. Kemudian untuk Kawedanan Kroya membawai Kroya, Dipala, Maus, Binangun dan Nusa Wungu. Kecamatan semua ini sekarang, dulu Sitenan. Kemudian Sidareja membawai Sitenan Sidareja, Karanganyar dan Karangpucung. Kemudian untuk Kawedanan Majenang membawai Majenang, Cimanggu, Wanarja dan Dayaluhur.
Kemudian untuk Kabupaten Karanganyar memiliki Kawedanan Karanganyar, Gombong, Rowokele. Ini kawedanan di bawah Kabupaten Karanganyar ya. Rowokele, kemudian Pejagoan dan Puring. Jadi Puring itu pernah menjadi kawedanan. Puring itu kawedanan Puring membawai Sitenan Puring, Kerandegan, Kuarasan dan Kemujan. Jadi Kemujan itu kecamatan, Kuarasan kecamatan, Kerandegan kecamatan, dan Puring adalah kecamatan. Keempat-empatnya Sitenan ini di bawah Kawedanan Puring. Kemudian Kawedanan Pejagoan membawai Pejagoan, Sruweng, Petanahan dan Klirong. Jadi distrik Pejagoan itu membawai 4 Sitenan. Kemudian Rowokele membawai Kretek, Ayah dan Rowokele. Gombong membawai Kedung Wringin dan Buayan. Kalau Kawedanan Gombong ini membawai Sitenan, Gombong, Kedung Wringin dan Buayan. Buayan dan Gombong sudah menjadi kecamatan. Kedung Wringin saya belum tahu ini nasibnya sekarang menjadi apa. Kemudian untuk Karanganyar sendiri ya membawai Karanggayam dan Pagebangan. Kalau Karanggayam sudah menjadi kecamatan. Pagebangan ini saya belum tahu nasibnya. Kemudian lanjut kita bahas setelah Karisidenan Banyumas Selatan ada Karisidenan Wonosobo. Jadi Wonosobo pernah menjadi Karisidenan yang membawai 2 kabupaten yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Untuk kawedanannya yang di bawah Kadipaten Wonosobo itu ada Kawedanan Wonosobo, Kawedanan Garung, Leksono, kemudian Sapuran dan Ngadisono. Di sebelah kanannya ini adalah nama-nama Sitenannya. Sitenan Wonosobo, Sitenan Kertek dan Sitenan Kerasak di bawah Kawedanan Wonosobo. Kemudian untuk Garung memiliki Sitenan Garung, Kejajar, Mojo Tengah dan Kertosobo. Kejajar ya, Kejajar yang arah ke Dieng. Kemudian untuk Kawedanan Leksono membawai Sitenan Leksono, Selomoyo dan Watu Malang. Untuk Kawedanan Sapuran membawai Sitenan Sapuran, Kalikajar, Kaliwuluh dan Kepil. Kemudian untuk Ngadisono, Kawedanan Ngadisono memiliki Sitenan Ngadisono, Kaliwiro, Lamuk, Wadas Lintang ya. Ini arah-arah dari Waduk Wadas Lintang ke utara. Kaliwiro dan Wadas Lintang. Untuk Kabupaten Banjarnegara memiliki Kawedanan Banjarnegara, Wonodadi, Karangkobar yang ibu kotanya waktu itu di Semoyo dan Batur. Kawedanan Banjarnegara membawai Sitenan Banjarnegara, Bawang, Madukoro dan Sigaluh. Untuk Kawedanan Wanadadi membawai Sitenan Wanadadi, Banjarmau, Punggelan dan Rakit. Untuk Karangkobar membawai Sitenan Karangkobar, Kalibening dan Wonoyoso. Untuk Kawedanan Batur membawai Batur, Pagentan dan Bejawaran. Kita kemudian ke Kedu. Karisidenan Kedu yang ibu kotanya di Magelang membawai Magelang dan Temanggung. Ada 2 kabupaten yang di bawah Karisidenan Kedu, Magelang dan Temanggung. Untuk Magelang sendiri membawai Kawedanan Magelang, Bandungan, Tegalrejo dan Gerabak. Kemudian untuk dan Mundilan ada 4 ya. Ada 4 kawedanan di Magelang. Salam 5 dan Salaman ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kawedanan di bawah Magelang. Nah, ini untuk Sitenannya ini ada Magelang, Mertoyudan dan Secang. Kemudian Sitenan Bandungan, Sitenan Kaliangkrik, Sitenan Windusari, Sitenan Kalegen ya. Kalau yang maksudnya Sitenan ini ya yang dulu menjadi kecamatan lah, setingkat kecamatan. Maksudnya asisten wedononya di situ. Kemudian ada asistenan Tegalrejo, Candi Mulyo dan Pakis. Kemudian Sitenan Gerabak, Cokro dan Ngablak. Kemudian untuk Kawedanan
Muntilan sendiri ada Sitenan Muntilan, Dukun, ya arah ke wetan ini ya. Dukun, Mendut, Sawangan, Mungkit. Kemudian ada Sitenan Salam, Ngeluar dan Serumbung dekat Merapi ini. Ada Sitenan Salaman. Jadi Salam dan Salaman beda ya ternyata. Dua kabupaten yang berbeda di Magelang itu Salam dan Salaman. Untuk Salaman sendiri ini sitenannya ada di Salaman, Borobudur dan Tempuran dan Kacoran. Kemudian untuk Kabupaten Temanggung memiliki beberapa distrik atau kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kaloran, Pringsurat, Paraan, Candiroto. Itu kabupaten-kabupaten yang ada di bawah Temanggung. Adapun sitenannya bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu Sitenan Temanggung, Tembara, kemudian Sitenan Kaloran, Kandangan, Gemawang, Sitenan Pringsurat, Pinggit dan Keranggan, Sitenan Paraan, Kedu, Ngadirejo dan Bulu, Sitenan Candiroto, Jumo, Bejen dan Tretep. Kemudian untuk Begelen, Karisidenan Begelen yang ibu kotanya di Purworejo itu membawahi kota Kebumen, Kutoarjo dan Purworejo. Untuk Kabupaten Purworejo membawahi Kabupaten Purworejo yang ibu kotanya di Purworejo, Loano dan Cangkrep. Kemudian untuk sitenannya bisa dibaca di sini. Sitenannya ada Sitenan Purworejo, Bayan dan Banyurip. Kemudian Sitenan Loano, Sitenan Bener, Sitenan Banyuasin, asistenan ya maksudnya. Kemudian asistenan Gebang, asisten wedononya. Kemudian Sitenan Cangkrep, Sitenan Bagelen dan Sitenan Kaligesing. Untuk Kutoarjo, ternyata Kutoarjo masuknya, oh iya. Berarti Karisidenan Bagelen itu ada 3 kabupaten, yaitu Kebumen, Kutoarjo dan Purworejo. Untuk Kabupaten Kutoarjo, untuk Kabupaten Kutoarjo, jadi Kutoarjo yang saat ini menjadi kecamatan itu dulu sudah menjadi kabupaten karena memang ada alun-alunnya ya. Ya, Sitenan juga ada alun-alunnya. Kemudian untuk Kabupaten Kutoarjo, distriknya ada Kutoarjo, ada Kemiri, ada Pituro dan Purwodadi. Kita bahas yang Kabupaten Kutoarjo yang meliputi distrik Kutoarjo, Kemiri dan Pituro. Dan Purwodadi ada 4 distrik atau 4 kabupaten. Kemudian sitenannya ada di sebelah paling kanan, yaitu Sitenan Kutoarjo, Gerabak dan Ketawang. Sitenan Kemiri, Loning, Kroya dan Bruno. Kroya ini maksudnya Kroya di sana di Kemiri. Kemudian Sitenan Pituru, Kalikotes dan Butuh. Sitenan Purwodadi, Ngombol dan Bubutan. Ngombol sekarang menjadi kecamatan di dekat Awu-Awu. Kemudian menginjak ke Kabupaten Kebumen. Jadi Kabupaten Kebumen di tahun 1929 itu adalah bagian dari Karisidenan Begelen, di mana Karisidenan Begelen ini memiliki 3 kabupaten, yaitu Kebumen, Kutoarjo dan Purworejo. Kabupaten Kebumen memiliki Kabupaten Kebumen, Alian yang ibu kotanya di Karakal, kemudian Kabupaten Kotawinangun dan Kabupaten Prembun. Jadi ternyata Kabupaten Kebumen itu kabupatennya, wilayahnya itu hanya di Kebumen Timur ini. Untuk sitenannya ada Sitenan Kebumen dan Sitenan Bulus Pesantren. Kemudian Sitenan Alian dan Sitenan Sadang, Sitenan Kutawinangun, Sitenan Karangtengah. Nah, ini Karangtengah sampai saat ini belum menjadi kecamatan, padahal zaman dahulu itu Karangtengah merupakan kecamatan atau sitenan. Kemudian Prembun, Merden dan Merit. Jadi total pada tahun 1929 karisidenannya ada 1 Pekalongan, Tegal, Semarang, Kudus, Rembang, Blora, kemudian Banyumas Utara, Purbalingga, Banyumas Selatan, Wonosobo, Kedu dan Begelen. Ada 12 karisidenan pada saat zaman pemerintah penjajahan Belanda di tahun 1929, dan pada saat itu
nama-nama wilayah di sekitaran Kerajaan Mataram Jogja dan Kerajaan Mataram Solo seperti Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten ternyata tidak masuk ke dalam data ini. Berarti wilayah-wilayah itu masuknya ke wilayah kerajaan. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan beberapa hal dari kita adalah bahwa nama-nama ini mengingatkan kita pada masa lalu, dan masa lalu adalah berhubungan dengan masa sekarang, dan semuanya silih berganti, naik turun, dan seperti bumi yang berputar atau roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang menjadi kabupaten, kadang cuma menjadi kecamatan, kadang dulu tidak dikenal, sekarang sangat dikenal. Dan ada beberapa perubahan dan pemekaran yang luar biasa seperti yang terjadi di daerah Semarang, yang nama-nama sitenannya atau kabupatennya sudah menjadi kota semua ya. Jadi yang berada di bawah Kabupaten Semarang ini, Kabupaten Ungaran, Salatiga, ini sudah menjadi kabupaten. Sedangkan yang pernah menjadi kabupaten seperti Karanganyar di Kebumen, ya Karanganyar di Kebumen itu dulu pernah menjadi kabupaten di bawah Banyumas Selatan. Itu sekarang hanya menjadi kecamatan saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pecinta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.